Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Pancanugraha, mahasiswa informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode saya, yaitu yang menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, pertama-tama dari semuanya, sebelum melakukan running code, kita harus melakukan pip install. Pip install ini digunakan untuk menginstal 3 library, yaitu OSMNX, terus NetworkX, dan Matplotlib. Nah, masuk ke kodenya. Dari ketiga library tadi, kita juga menggunakan library random. Library random ini digunakan untuk membuat obstacle nanti secara random. Pertama-tama kita akan mengambil data dari OpenStreetMap. Di sini wilayahnya adalah Pemalang, Indonesia, dimana Pemalang akan diset sebagai place name. Lalu data jalan dikonversi menjadi graph dengan network tipenya drive. Kemudian kita masukkan koordinatnya. Ini adalah koordinat origin atau koordinat awal perjalanan, dan destination koordinat adalah koordinat akhir dari perjalanan. Nah, node terdekat dari koordinat akan dicari menggunakan ox.distance.nearest node. Origin node akan diset sebagai origin node dan diset sebagai destination node. Setelah itu origin node dan koordinatnya akan ditampilkan, destination node-nya juga. Kemudian kita akan menghitung atau mencari rute terpendek dari rute yang tanpa obstacle menggunakan algoritma Dijkstra, di mana route without obstacle akan dicari menggunakan nx shortest path, dan ditulis rute awal obstacle ditemukan jika sudah berhasil ditemukan. Kemudian rute akan ditampilkan. Dia akan menampilkan rute awal dari node yang merupakan origin node, lalu destination node, dan akan ditampilkan node menggunakan loop. Jadi dari rute awal sampai rute seterusnya sampai destination route, dia akan ditampilkan terus menerus menggunakan loop. Hitung total node yang dilewati akan digunakan menggunakan num node without obstacle. Jadi total node yang dilewati, dia akan ditampilkan berapa node yang dilewati. Nah, ini adalah fitur utamanya. Setelah menampilkan rute sebelumnya yang tanpa obstacle, dia akan membuat 3 node yang sebelumnya itu akan secara random menjadi obstacle menggunakan 6 obstacle dengan minimal 3 dari tadi total keseluruhan rute without obstacle. Kemudian obstacle node-nya akan menggunakan random sample, dan dia akan menghindari origin dan destination node. Dan kemudian dia akan menunjukkan node mana yang akan dijadikan obstacle. Sebelumnya kan sudah ada rute yang without obstacle, maka untuk membuat keduanya
dibutuhkan copy dari obstacle yang rute yang sebelumnya. Nah, ini juga yang penting, fitur yang penting, dimana dia akan menghapus node yang tadi sudah ditandai sebagai obstacle. Jadi analoginya adalah obstacle itu dianggap sebagai jalan yang tidak bisa dilewati. Nah, kemudian lanjut pembuatan rute baru, yaitu rute yang memiliki obstacle, atau rute yang tadi jalan yang dianggap sebagai obstacle-nya sudah dihapus. Sama seperti tadi, dia akan mencari NX shortest path. Tapi tadi jika dia misal node-nya hanya ada 100, ini karena tadi beberapa jalan yang paling cepat sudah dianggap obstacle, maka dia akan mencari jalan lain yang otomatis akan membuat node-nya menjadi lebih besar karena jalannya juga lebih panjang. Sama menggunakan loop. Nah, dia kemudian akan menampilkan node yang dilewati pada rute baru. Kemudian akan ditampilkan map dari kedua rute itu, dimana rute awal adalah rute tanpa obstacle dan yang kedua adalah rute baru dengan obstacle. Di sini juga ada exception atau pengecualian, dimana jika tidak ada rute yang tersedia setelah menghapus obstacle, maka dia akan melakukan print tidak ada rute yang tersedia setelah menghapus obstacle. Nih, jika NX network X sama no path atau tidak memiliki jalan. Ada juga pengecualian lagi, jika tidak ada rute yang tersedia antara node awal dan tujuan pada rute yang tanpa obstacle. Jadi rute awal dan rute tujuan itu di antara tengah-tengahnya itu tidak ada node apa-apa lagi. Dia akan melakukan dia akan menampilkan tidak ada rute yang tersedia antara awal dan tujuan. Nah, ini outputnya. Dia akan memunculkan origin node dengan koordinatnya dan destination node dengan koordinatnya. Rute awal node tanpa obstacle ditemukan. Ini origin, ini destination. Nah, dia akan menampilkan dari origin terus menerus looping sampai destination node, dan akan menunjukkan total node yang dilewati pada rute awal adalah mencapai 120. Nah, kemudian balik lagi ke tadi, dia akan membuat beberapa node ditetapkan sebagai obstacle. Ini yang akan dijadikan obstacle, dan yang dijadikan obstacle itu akan dihapus. Yang membuat rute baru akan mencari jalan lain yang sama, yang mungkin hampir sama cepatnya dengan rute sebelumnya. Nah, terus. Nah, pada akhir dia akan menunjukkan total node yang dilewati pada rute baru adalah 143, dimana tadi adalah rute sebelumnya 120. Nah, ini map pertama, rute awal tanpa obstacle. Dia akan melewati jalan atau rute yang berbentuk seperti L ini, dan pada rute baru setelah menghapus obstacle dia akan melewati jalan yang berbeda. Di sini tidak ada contoh untuk exception ini, atau tidak ada rute yang tersedia setelah menghapus obstacle.
Jadi sepertinya itu saja penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.